Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-35 Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Tepat hari ini 21 Maret. Tuhan menolong, mengasihi kita, memimpin dan menunjukkan karyanya yang hebat dalam kehidupan Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Ketika pada tanggal 21 Maret 1986 ia melaksanakan suatu pengorganisasian Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Patutlah kita mengucap syukur, dan memang ada dua event di dalam rangka hari ulang tahun ini yang dapat kita simak dan juga kita ikuti. Yang pertama, nanti malam jangan lupa jam 6 sore atau jam 6 malam kita akan melaksanakan KPW gabungan. Karena itu mari kita akan bersekutu bersama-sama seraya mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan melalui Google Meet yang akan kita jalani bersama melalui koordinasi dari Panitia PI. Juga event berikutnya di minggu depan tanggal 28 Maret kita akan melaksanakan Circle Hymn Worship, di mana dalam suasana kebangunan rohani kita akan memuji Tuhan, mengekspresikan pujian kita kepada Dia dan menyembah Dia dalam rangka ucapan syukur atas ulang tahun yang boleh kita nikmati bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila di antara Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pada saat ini baru terhubung maupun ada berbagai keputusan, hal-hal yang ini didoakan maupun juga pelayanan praktis yang lain, silakan dapat menghubungi saya, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya, Gembala Sidang GPI Karunia Tuhan. Untuk kita sekalian, selamat berbakti, Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan pada 21 Maret 2021. Panggilan berbakti kita diambil dari Mazmur pasal 42 ayat 4 dan 5. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan, supaya ibadah ini boleh berkenan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kunyanyi haleluya akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini.
Pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua orang Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepadamu hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian, pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu,
jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, "Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur adalah pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia menggunturkan di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Amin. Kini saatnya doa syafaat akan disampaikan oleh Pendeta Muda Krishna. Jemaat yang terkasih, kita arahkan hati kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Demikian juga di tengah ibadah ini, kesempatan yang indah kami mengakrabkan diri dengan Engkau, makin mengenal Engkau, bahkan mengalami Engkau melalui doa-doa kami. Di mana kami terus mengingat pergumulan-pergumulan yang dialami oleh kami sekalian, secara khusus bangsa Indonesia yang saat ini terus berjuang di dalam menanggulangi masalah pandemi oleh COVID-19. Bapa di surga, kami mohonkan belas kasih-Mu agar kiranya Engkau menolong, memulihkan bangsa kami. Terlebih lagi, ini juga merupakan pandemi bagi dunia. Karena itu Tuhan, kami sekalian, dunia ini memerlukan belas kasih-Mu. Dunia ini perlu mengetahui keselamatan yang daripada-Mu melalui Yesus Kristus. Dan melalui semua yang kami alami yaitu pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan bukakan mata orang-orang di dunia maupun bangsa kami untuk mengerti kebutuhan akan juru selamat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk segala hal yang diupayakan untuk penanggulangan pandemi ini. Vaksinasi secara nasional telah dimulai, demikian juga berbagai usaha-usaha lain untuk kami dapat melaksanakan dengan baik protokol kesehatan maupun upaya-upaya yang dijalani demi kebaikan dan juga kesembuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati pemerintah bangsa kami, baik yang di pusat maupun juga pemerintahan daerah. Kami berdoa kiranya Engkau berikan hikmat untuk presiden, wakil presiden, menteri maupun setiap orang yang Tuhan berikan percayaan untuk memimpin negeri ini. Kami berdoa juga untuk pemerintahan daerah, secara khusus pemerintahan daerah di Provinsi Lampung, baik dengan gubernur, demikian juga ada para bupati,
Terlebih juga untuk kota Bandar Lampung di mana kami tinggal di dalamnya. Kami mohonkan belas kasih-Mu, hikmat-Mu, khususnya untuk wali kota Bandar Lampung yang beberapa waktu yang lalu telah dilantik dan bahkan telah melaksanakan karyanya. Tuhan memberkati dan menyertai kepada mereka. Bapa di surga, kami datang kepadamu mendoakan daerah-daerah yang terdampak oleh saat ini berbagai hal oleh sebab cuaca yang ekstrim. Baik banjir, baik tanah longsor, maupun juga berbagai peristiwa kejadian kecelakaan yang tidak menguntungkan bagi negeri ini. Oh Tuhan, kami mohonkan Engkau menolong saudara sebangsa kami yang mungkin saat ini terdampak dan mereka perlu dipulihkan. Bapa di surga, kami juga mengingat untuk gereja Tuhan, GPI Karunia Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu oleh sebab Engkau yang telah memulai 35 tahun yang lalu Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, jemaat yang telah Engkau mulai. Kami percaya dan yakin Engkau akan melanjutkannya. Di saat ini, ketika kami mengingat bagaimana Engkau pada hari ini, 21 Maret, 35 tahun yang lalu, memulai karyamu, memimpin dan melanjutkannya hingga saat ini. Kiranya Tuhan kami percayakan penuh persatuan, kesatuan hati. Demikian juga untuk kami dapat mengarahkan hati kami bersama-sama sesuai panggilan-Mu dan visi yang telah Tuhan berikan bagi kami menjadi murid yang mengasihi Engkau, mengasihi sama dan menjangkau dunia. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati para hamba Tuhan yang melayani di GPI Karunia Tuhan, baik hamba-Mu, baik Pendeta Cipto, baik Pendeta Muda Ganding, Ibu Ena dan Pak Agus, demikian juga Bapak Suranta. Kiranya Engkau menolong mereka sekalian di dalam pelayanan. Demikian juga bersama seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kepada jemaat-Mu ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan pertumbuhan rohani secara khusus apabila kami saat ini masuk dalam gerakan mendengar, iman timbul dari pendengaran. Inilah kerinduan kami untuk bertumbuh dan berbuah melalui hidup di dalam firman-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan untuk jemaat Tuhan, khususnya para senior di GPI Karunia Tuhan. Tuhan memberkati setiap pribadi, setiap anak-anak Tuhan, khususnya di usia lanjut ini, di usia emas ini. Kami percaya kemantapan iman Tuhan tambahkan menjadi terang dan teladan bagi sama, khususnya anak cucu mereka, supaya mereka dapat menularkan iman, mewariskan iman di dalam Yesus Kristus kepada anak cucunya. Bagi jemaat Tuhan yang memerlukan pertolongan dalam hal ekonomi, bagi jemaat Tuhan yang memerlukan keturunan atau anak, bagi jemaat Tuhan juga yang saat ini sedang mengalami atau menjalani pendidikan, baik secara online maupun offline, Tuhan tolong memberikan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan ini, sehingga segala karya, usaha, studi, maupun semua yang mereka kerjakan di dalam koridor kasih sayang Tuhan semata. Kami percaya Tuhan akan terus menolong jemaat Tuhan juga, khususnya yang saat ini terus berkarya di luar, yaitu di lapangan maupun juga di berbagai tempat di luar ruangan sana. Tuhan tolong supaya juga Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, menyertai, baik mereka yang di dalam kota maupun di luar kota ini. Tangan kasih Tuhan beserta berkarya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syafaat kami serukan dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Pujian persiapan, ku percaya pada Yesus.
Judul khotbah pada hari ini, Hana, wanita yang beriman, akan disampaikan oleh Pendeta Muda Krisna Wahyu Surya. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Dalam rangka hari ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan yang ke-35, ada dua rangkaian khotbah atau firman Tuhan yang dapat kita pelajari dari dua tokoh. Semuanya dari Perjanjian Lama. Kiranya apa yang akan kita dengar di dalam firman Tuhan hari ini dari satu tokoh Perjanjian Lama dari kitab Samuel dan juga minggu depan akan menolong kita untuk terus makin mengerti kehidupan dan karakter umat Tuhan, sehingga kita pun akan dapat menghidupi dalam kehidupan kita ini, menjadikan landasan yang kuat untuk visi GBI Karunia Tuhan. Menjadi murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjangkau dunia. Dari Perjanjian Lama, memang kita dapat belajar banyak berkaitan dengan teladan orang-orang hebat, baik laki-laki seperti Abraham, Nuh, Yusuf, Musa, Daud, Yosua, dan lain sebagainya. Tetapi juga kita dapat belajar banyak dari wanita-wanita hebat juga. Ada di sana baik Sarai, baik itu Ruth, baik juga Esther. Dan hari ini kita akan belajar keteladanan yang luar biasa dan patut jadi panutan kita, yaitu seorang Hana. Hana yang adalah ibu Samuel. Samuel adalah salah satu nabi terbesar Israel yang bahkan masih terus diingat pada saat ini. Mari kita akan belajar dari Hana, wanita yang beriman. Dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal yang kedua ayat yang ke-10. Dalam dua pasal ini kita akan belajar di sana mengenai kehidupan maupun karakter wanita yang beriman. Ketika kita mulai membaca 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 1 sampai 8, menjadi bagian yang pertama untuk kita dapat melihat bagaimana wanita yang beriman, hidup dan karakternya. Dan kita paham di sana, yang pertama, wanita beriman bertahan atas masalah-masalah yang nyata. Ya, wanita beriman bertahan atau menghadapi masalah-masalah yang nyata, masalah yang real, masalah yang sama yang dihadapi oleh semua wanita dimanapun juga. Ada masalah khusus memang di sini, tetapi juga kemungkinan besar dialami oleh banyak orang. Yang pertama, dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima, ada problem bagi seorang Hana di mana rahimnya telah ditutup oleh Tuhan. Ini berarti bahwa dia mandul, tidak dapat memiliki anak. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat menyesakkan hati bagi seorang Hana. Apalagi dalam ayat 6 sampai 8 dikatakan di sana bagaimana Penina, madunya atau istri yang lain dari seorang Elkana suaminya itu memprovokasinya dia, melakukan verbal bullying atau ya menghina, mengejek karena Hana tidak memiliki anak. Saya rasa baik Elkana suaminya maupun pria-pria, termasuk pria pada masa kini, tidaklah dapat menyelami apa yang dirasakan oleh orang-orang seperti Hana. Orang-orang atau wanita yang tidak dapat memiliki anak karena rahimnya telah ditutup. Walaupun Elkana menyampaikan, aku mengasihi engkau, aku lebih dari anak-anak yang lain. Tetapi saya yakin Elkana tidak dapat menyelami bagaimana sesaknya hati seorang Hana ketika ia mengetahui atau menyadari ia tidak memiliki anak. Sisi lain memang ada problem poligami di sini ya. Elkana yang memiliki istri lebih dari satu, maka madunya atau istri yang lain menjadi provokator untuk seorang Hana. Namun memang ada latar belakang yang lain di mana budaya pada waktu itu yang berkembang, seorang wanita yang tidak dapat melahirkan anak, maka ada perasaan di antara wanita yang seperti itu, rasa ia tidak diterima oleh Allah, ia tidak dipercaya oleh Allah. Karena bagi setiap wanita orang Israel, mereka rindu untuk dapat menjadi bagian dari penggenapan janji akan hadirnya Mesias. Kalau dia tidak bisa memiliki anak, dia tidak bisa merasakan bagian untuk memasuki atau menggenapi janji itu. Dan itu mungkin juga kita tidak bisa memahami budaya itu, tetapi ini yang sangat
kental dirasakan oleh seorang Hana. Maka saya katakan tadi, pria-pria pasti tidak dapat menyelami isi hati, kepahitan yang ada dalam dirinya. Inilah masalah dari Hana. Tetapi bukankah kita dapat belajar seorang wanita yang beriman, belajar dari dia, memiliki problem yang sama, bahwa wanita beriman bukannya tanpa masalah. Wanita beriman memiliki masalah yang sama dengan wanita yang ada di dunia ini, seperti wanita yang lain pada umumnya. Memang secara khusus problemnya adalah tidak dapat memiliki anak. Orang benar dapat saja menderita seperti Hana, tapi juga seperti Ayub. Pasti kita ingat kisah itu. Bahkan juga Sarai, seorang mandul yang lain pun mengalami bully atau ejekan dari perempuan yang lain, yaitu madunya yang bernama Hagar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya tidak akan membiarkan hal-hal demikian. Problem-problem ini akan menjadi penghalang untuk kita tetap percaya kepada Allah. Karena memang Hana dengan mudahnya dapat saja berpikir bahwa untuk apa aku tetap percaya pada Allah. Tidak ada gunanya tetap percaya kepada Tuhan. Oleh sebab kemalangan maupun juga penganiayaan, ejekan, hinaan yang diterimanya. Allah nggak memperhatikan aku kok. Untuk apa aku percaya kepada Allah? Tapi mungkin lebih ke dalam dirinya dia bisa saja juga berkata, tahun demi tahun aku telah berdoa untuk seperti ini, untuk mendapatkan anak. Tetapi apa yang saya dapatkan? Dia bisa saja mulai mengasihani dirinya sendiri dan itu bisa menjadi kepahitan dalam kehidupannya. Namun ternyata hal itu tidak menghalangi dia. Problem yang nyata, masalah yang real terjadi bisa dialami oleh wanita yang ada di dunia ini termasuk Hana, tidak membuatnya berhenti menyembah Tuhan. Bukankah di dalam ayat 7 terus dikatakan di sana bahwa tahun demi tahun ia terus menyembah Tuhan. Dia datang untuk menyembah Tuhan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan ya, wanita beriman memiliki masalah sama seperti wanita yang lain. Yang membedakannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh wanita beriman. Ketika ada real problem, ada masalah nyata untuk keluarga, anak, suami, pasangan, maupun juga ekonomi, maupun juga keluarga besar, maupun problem-problem yang lain dalam masyarakat. Yang membedakan wanita beriman dengan wanita yang lain adalah bahwa ia, di dalam ayat 9-18 pelajaran berikutnya, poin yang kedua, bahwa ia mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Poin yang kedua, wanita beriman berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita melihat doa Hana yang begitu luar biasa dalam beberapa ayat. Mulai dari ayat yang ke-10 dikatakan dengan kepahitan yang ada dalam dirinya. Dituliskan di sana ayat 10, hati yang pedih dan bahkan menangis. Ia sampaikan doa-doanya. Bahkan akhirnya pada suatu saat sampai kepada suatu nazar, suatu sumpah atau janji yang dia sampaikan kepada Tuhan. Dia sampaikan doanya dengan penuh ketekunan karena dikatakan di ayat 12, dia terus menerus berdoa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Bahkan dalam hatinya ia berdoa, gerakan bibirnya ikut-ikutan bergerak walaupun tanpa suara. Ini menunjukkan betapa dalam segenap hati dan dengan segenap jiwa dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan terlebih lagi di dalam ayat 18 dikatakan, ada iman atau berpegang kepada janji Tuhan. Biarlah aku mendapatkan belas kasih Tuhan. Itulah doa dengan iman yang sungguh-sungguh. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari doa yang sungguh-sungguh dari seorang Hana? Bagaimanapun juga di seluruh dunia, termasuk di GBI Karunia Tuhan, nama Hana menjadi begitu terkenal karena ada yang namanya program atau kegiatan doa Hana. WPI minggu ini atau Selasa ini telah melaksanakan ya doa Hana dengan tema Lois ya. Tapi intinya di sana adalah nama Hana menjadi banyak panutan bagi banyak wanita beriman dengan dasar doa yang sungguh-sungguh. Doa yang disampaikan tadi menjadi dasar untuk banyak wanita berdoa, bukan hanya di GBI Karunia Tuhan, tetapi di seluruh dunia. Kita melihat di sana bagaimana dia sungguh-sungguh menaruh harapan di dalam doa. Ia berdoa dengan tekun, tak henti-hentinya.
dan melakukannya dengan setia. Percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan juga akan menjawab doanya. Wanita yang beriman percaya akan kuasa doa. Sekali lagi, wanita yang beriman percaya akan kuasa doa. Ini bukan berarti kenapa banyak di Gereja Baptis Indonesia kalau waktunya jam doa atau waktunya doa, kebanyakan para wanita yang hadir. Tetapi pasti ada alasan tertentu karena hal itu. Namun demikian kita belajar dari Hana, wanita beriman percaya pada kuasa Tuhan. Karena itu kita tidak akan terkejut ketika kita melihat di dalam ayat berikutnya, ayat 19-20 dikatakan di sana bahwa wanita beriman akan mengalami pemeliharaan Allah. Dengan doa yang sungguh-sungguh tadi ternyata pemeliharaan bagi Hana terjadi, saudara-saudara. Ketika Tuhan mengingatnya, apa yang ia doakan, apa yang ia tuturkan dalam penyembahannya. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 19 dikatakan Allah mengingat dia. Ini mengingat doa-doanya tentunya, apa yang sudah disampaikan tadi. Dan Allah memberikan, apa di dalam ayat 20, memberikan anak laki-laki yang nantinya kita tahu diberi nama Samuel, yang artinya aku telah memintanya dari Tuhan. Jadi Allah memelihara orang-orang seperti ini. Dan apa yang dapat kita pelajari, saudaraku, dari tema pembelajaran Hana pada hari ini? Berkaitan dengan pemeliharaan Allah, memang terkadang Allah menjawab doa kita sesuai dengan permintaan kita. Bahkan kita memang diajar untuk meminta ya kepada Tuhan, untuk datang, untuk mengetuk, untuk kemudian juga meminta seperti anak kepada Bapa. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita minta semestinya sesuai dengan kehendak Bapa kita. Karena itu Tuhan tidak akan segan-segan untuk memberi apa yang kita inginkan, termasuk apa yang disampaikan oleh Hana dalam doa-doanya. Kita harus terus berpegang pada firman-Nya, hidup di dalam firman-Nya, hidup di dalam Dia, sehingga apa yang engkau minta, aku akan memberikannya. Itu kata Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya doa Hana dalam hal ini sesuai dengan maksud hati Tuhan. Tetapi memang ada doa yang dikatakan sebagai doa yang ingin memuaskan diri saja. Doa yang egois, Yakobus pasal 4 ayat 3, hanya untuk kepentingan atau memuaskan diri sendiri. Tapi yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Mari kita belajar untuk seperti Hana, berdoa, mengerti, memahami maksud Tuhan. Walaupun harus tahun demi tahun dia melakukan dengan setia dan sungguh-sungguh di dalam doa. Bahkan apabila mungkin itu tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita, yakinlah bahwa Tuhan tak sanggup memenuhi segala kebutuhan saudara dan saya. Mampu menunjukkan kebaikan dan pemeliharaannya, tepat pada waktunya. Ia akan memberikan yang terbaik pada kehidupan kita. Dan ketika semuanya itu diberikan, doanya dikabulkan, harapannya ditunjukkan oleh Allah dengan pemeliharaan menyediakan seorang anak laki-laki. Apa yang dilakukan oleh Hana? Inilah wanita beriman. Selanjutnya di dalam ayat 21-28, ia wanita beriman menepati atau menjaga janjinya. Sebab tadi di awal sudah dikatakan ia telah bernasar, yang menunjukkan janji atau sumpahnya bahwa ia akan memberikan anak laki-laki ini kepada, mempersembahkannya kepada Allah. Maka janji Hana ini pun ditepati. Ada rencana sejak awal, walaupun Samuel masih kecil. Dalam ayat 22 dikatakan, nanti kalau sudah cerai susu, aku akan membawanya kepada Allah sendiri. Dan kemudian ditepati ya, bukan hanya rencana ya, aku berencana akan, ini dan lain sebagainya. Tetapi ia melaksanakan, bukan hanya rencana. Sebab di dalam ayat 24-28 dikatakan, ia sendiri yang datang, bahkan membawa korban persembahan dan menyerahkan kepada Imam Eli untuk mengasuh Samuel. Ia melaksanakan apa ia janjikan, memberikan Samuel untuk dapat tinggal dan besar dan melayani Tuhan seumur hidupnya. Terlebih lagi, usai semuanya itu, ia menyembah Tuhan. Ayat 28 dikatakan, dia bermazmur, dia memuji Tuhan atas semua nazar yang sudah ia berikan dan janji pemeliharaan yang Tuhan adakan, lalu bagaimana ia dapat menepati semua atau menjaga semua janji-janjinya itu. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Hana, dari poin wanita beriman menjaga janjinya ini?
kita dapat belajar bahwa semestinya kita juga demikian ya, menepati nazar atau janji yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bukankah dalam kitab Pengkhotbah yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita belajar dari kitab Pengkhotbah mengenai Tuhan tidak senang dengan orang yang bodoh, Yang tidak menepati sumpah mereka. Ini sebenarnya dalam perjanjian baru Yesus pun mengatakan bahwa orang percaya semestinya mengatakan ya di atas ya, ataupun tidak di atas tidak. Menyampaikan segala sesuatu ya maupun tidak. Tidak bukan berarti selalu negatif ya, tetapi maksudnya ya dan tidak atas segala sesuatu yang benar, jujur, ikhlas, dan kusuk atau hikmat di hadapan Tuhan. Kita perlu juga belajar ketika kita mempersembahkan sumpah, janji, persembahan, nazar, apapun yang kita sampaikan, lakukan dengan yang ayat seperti ayat dikatakan ayat 28, ia melakukannya dengan cara apa? Menyembah Tuhan. Ini menolong kita untuk dapat ketika kita mempersembahkan, memenuhi nazar kita. Ini berarti supaya kita dapat melaksanakannya dengan sukacita, bukan dengan rasa enggan. Sudah dikasih berkat intinya, lalu sudah berjanji akan memberikan berkat itu kepada Allah. Ketika waktunya memberikan menjadi enggan. Seringkali itu dialami oleh banyak orang percaya. Minta berkat tetapi dengan janji bahwa nanti kalau diberkati saya akan jadi saluran berkat. Ketika benar-benar diberkati malah lupa dan tidak melaksanakan apa yang menjadi janjinya. Namun pada akhirnya kita bisa belajar dari seorang Hana bagaimana dia menjaga, menepati janjinya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ada suatu ekspresi yang khusus. Saya lihat ini ada di dalam diri Hana, tetapi di perjanjian baru juga ada dalam diri Maria. Ada satu nyanyian pujian atau puji-pujian dari Hana. Di dalam kitab Lukas disebutkan juga mengenai pujian dari seorang Maria. Sama-sama memiliki anak. Pujian ekspresinya adalah wanita beriman ini mengekspresikan pujiannya. Dia tidak segan-segan untuk memuji. Dia tidak segan-segan untuk menunjukkan sukacita, luapan kegembiraan, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka. Dengan sukacita, Hana pun memuji Tuhan di dalam ayat 1, di pasal yang kedua. Sukacita yang besar dalam hatinya. Pujiannya atas semua pemeliharaan dan bantuan Allah dituturkan di dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang 10. Semuanya ada di sana dengan jelas. Tetapi kita dapat belajar dari Hana bahwa kita pun perlu bersukacita, sebab berkat itu, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan memberikan sukacita yang sejati dalam kehidupan kita. Mari kita bersukacita, terlebih lagi ketika kita tahu bahwa semua itu atas jawaban-jawaban doa kita. Semuanya itu atas semua yang Tuhan ingat bagi kita. Ia mengingat kita, sama seperti ia mengingat Hana. Maka patutlah kita memuji berkat yang kita terima itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Hana, wanita yang beriman. Tetapi ini pasti menjadi teladan untuk kita sekalian ya, bukan hanya untuk para wanita, para pria, seluruh jemaat Tuhan. GPI Karunia Tuhan belajar dari seorang Hana, bahwa sama ketika kita memiliki problem yang nyata dan bertahan atas semua problem itu, berdoa dengan sungguh-sungguh dan selanjutnya mengalami pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, pastinya kita akan terus menyembah dan memegang janji kita kepada Dia, dan bahkan sanggup untuk mengekspresikan pujian, rasa syukur kita atas semuanya itu. Bukankah ini tepat sekali untuk kita yang pada hari ini boleh mengingat pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Selama 35 tahun kita telah ditolong oleh Tuhan dalam dinamika kehidupan bergereja, dalam setiap langkah kehidupan jemaat. Selama itulah Tuhan telah menyertai kita. Setiap problem yang dihadapi gereja ini adalah problem yang nyata yang juga dihadapi oleh gereja yang lain. Tetapi apa yang menjadikan Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan berbeda dengan yang lain? Tidak lain seperti yang dikatakan tadi dan dikisahkan dalam hidup Hana. Karena gereja ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Gereja ini telah mengalami pemeliharaan Allah. Dan juga gereja ini tidak segan-segan untuk menjadi berkat
memegang janji atas berkat yang ia terima untuk menjadi saluran berkat bagi yang lain juga. Dan selalu tidak henti-hentinya mengekspresikan pujiannya. Dan biarlah itu yang bagian terakhir, mengekspresikan pujian, kita akan sampaikan, tujukan di minggu depan, tanggal 28 Maret melalui Circle Hymn Worship, di mana kita akan memuji Tuhan dengan suatu suasana yang berbeda, dalam suatu kebangunan rohani. Dan kita ekspresikan ucapan syukur kita yang tak henti-hentinya kepada Dia. Dan Ia akan melanjutkan kasih sayangnya dalam kehidupan kita. Dirgahayu GPI Karunia Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Seperti hirusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semuanya untuk berdiri bersama dari tempat kita masing-masing dan arahkan hatimu untuk menerima berkat yang dari Dia. Tuhanmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.